Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Wak, jumpa lagi dengan aku M360 Channel. Seperti yang Wak tahu ya, M360 Channel ialah sebuah hiburan yang menyuguhkan cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang jelas aku alami. Nah Wak, kali ini aku akan kembali bercerita sebuah cerita horor yang jelas aku alami sendiri dengan ku beri judul. Nah, nanti dulu Wak, jangan lupa like, subscribe, dan tombol loncengnya biar Wawa membantu mengembangkan channelku dan Wawa bisa melihat video-video terupdate dari M360 Channel. Nah Wak, kali ini aku akan kembali bercerita horor yang ku beri sebuah judul Terjebak Memancing di Alam Bunian. Inilah ceritanya Wak. Cerita ini diawali saat aku ingin memancing sendirian. Pada saat itu teman-temanku udah pada sibuk masing-masing Wak, karena membantu orang tuanya. Kebetulan hari itu hari libur Wak, jadi aku daripada bingung aku suntuk Wak, ya kan. Nah, oke lah, pening-pening mancing lah aku Wak, ya kan. Nah, ku persiapkan lah Wak ya, joran dengan 2 joran, ku lap-lap ya kan. Nah, dan aku mencari umpan, yaitu umpan cacing biasa Wak. Kalau umpan cacing nih gampang dicari karena di belakang rumahku tuh banyak cacing-cacing Wak. Lalu aku pun Wak, ku persiapkan lah semua bekal, semua peralatan, semua mancing-mancing tuh ya, sama senter tidak lupa, sama ketapel Wak. Ku persiapkan semua dan sepeda BMX ku cuci dulu Wak, ku cek dulu Wak, biar di perjalanan tadi nanti tidak ada gangguan-gangguan. Setelah semua selesai, aku pun permisi sama Bu Rambi. Nah, bilang lagi nih, Wak, aku mau mancing Wak. Kan aku bilang gitu Mak, datang Wak. Wak, apalah, Bu Rambi pun bilang, di mana kau Mang mancingnya Mang? Jangan jauh-jauh, nanti kok ada lagi masalahmu Mang. Itulah kata Wak, ada Bu Rambi. Bilang lah, enggak Wak, aku deket aja mancing. Bilang, ya udahlah Mang, hati-hati ya, ingat jangan sampai buat yang aneh-aneh Mang ya. Bilang, ya Wak. Aku pun salim ya, aku cium tangan Bu Rambi, aku pun permisi dan bilang, Wak, aku pergi dulu ya Wak. Ya Mang, hati-hati Mang. Nah, bahasa mendiling ini Wak, Mang itu membahasakan anak gitu. Nah, jadi Bu Rambi ini dari kan udah mengasuhku dari sejak umur 5 tahunan. Jadi dia menganggap aku ini anak kandungnya Wak. Singkat cerita, aku belum berangkat Wak ya. Dengan mendayung BMX, aku arahkanlah sepedaku menuju mencari spot-spot mancing yang belum pernah didatangi orang dan belum pernah ada orang memancing di lokasi-lokasi tersebut. Itulah sifat aku mancing Wak. Aku mancing Wak, nggak mau Wak mencari di mana orang udah banyak memancing. Aku ikut memancing di situ. Nggak enak Wak. Yang mana enakan gitu Wak, ya kan? Kalau kita hobi mancing, yang cari tempat yang belum pernah terjamah dan belum pernah didatangi orang Wak, yakinlah ikannya pasti besar-besar. Meskipun banyak gangguan dan lokasinya itu termasuk lokasi yang sangat angker dan horor. Aku pun berangkat Wak menuju arah ke belakang, yaitu padang halaban. Nah, aku mendayung sampai aku di blok kampung, dibilang kampung ya, kampung Terganda gitu ya kan Wak. Atau nama kampungnya itu sebut aja dulu ya, nama kampungnya Sidorukun Wak. Nah, jadi setelah aku memasuki kampung Sidorukun ini Wak, aku pun istirahat dengan mampir ke sebuah warung. Di warung tersebut aku pun membeli es. Nah, setelah minum es, aku pun ya bercengkrama dengan para pembeli-pembeli di warung. Kan ditanyalah aku Wak, salah satu pembeli juga di warung tersebut ya Wak ya. Nah, ya, mau mana kau Cil?
udah yang patenan Kang gaya kau Cil, kata Wak itu bilang gini, yang patenan Cang gaya kau, udah pakai joran sepeda bersih, kemana kau mancing, di mana kau nih Cil? Aku bilang lah, aku Pak mau mancing di belakang sana Wak, kampung Bungut itu Wak, belakang itu Wak, bilang melewati kuburan itu, itu kan ada sungai Wak, bilang gitulah ya kan, melewati kuburan itu ada sungai itu Wak, aku mau mancing situ Wak. Ternyata Wak tuh bilang gini Wak, apa pula kau di sana ada sungai? Cil, mana ada sungai? Itu kuburan. Itu ya udah hutan, semak-semak. Nggak ada sana pernah aku tengok ada sungai. Pun belum pernah aku lihat ada orang mancing di sana Cil. Ya, aku bilang gini lah, nanti aku coba dulu Wak. Mungkin nggak ada sungai di sana itu. Pasti ada sungai itu. Itulah. Tahu dari mana pula aku ada sungai? Sejarah aku hidup nggak ada situ sungai. Yang ada kuburan, habis kuburan itu hutan, semak-semak. Gak apa-apa lah, aku coba dulu Wak. Pasti ada sungai, aku mancing aku situ Wak. Aku bilang gitulah ya kan. Ya terserah kau Cil, kasih tahu bandel, aku masih kecil, bandel kali kau. Nanti entah apa-apa terjadi situ, tempatnya pun angker itu. Aku bilang ini, enggak Wak, nggak ada itu angker-angker Wak. Setelah itu Wak, singkat cerita aku pun berangkat kembali Wak menuju lokasi, yaitu di sebuah kampung Bungut untuk memancing gitu Wak. Nah memang Wak, dari kisah dan cerita Wak, kampung Bungut ini sebuah perkampungan yang gak berpenghuni Wak. Dulu ada 1 atau 3 rumah yang pernah menetap di kampung Bungut itu, tapi lama kelamaan sudah tidak ada lagi penghuninya Wak. Hampir sudah puluhan tahun kampung Bungut itu tidak ada penghuninya, hanya rumah-rumah yang terbengkalai dan rusak. Tapi Wak, aku dengan nekat diri ya, aku bilang gini, alang gak apa-apa, itu penting dapat ikan nanti nih, dapat banyak ini ikan gede-gede. Karena aku mau mencari atau memancing ikan toman Wak. Setelah perjalanan Wak, aku pun melalui sebuah pemakaman atau perkuburan kampung dari Sidorukun tadi. Nah, setelah melewati aku ditegur kembali Wak, ada Wak yang bahasa apanya tuh Wak, yang jaga kuburan itu, nyapu-nyapu, bersih-bersih kuburan Wak. Mana kau? Ke belakang aku Wak, aku bilang gitulah. Kemana kau mancing, di mana kau? Itu Wak, belakang ada sungai, aku bilang gitulah Wak. Mana ada sungai di belakang sana? Aneh aja kau nih. Nggak ada, bahaya, kau pulang. Gak Wak, aku mau mancing, aku bilang gitulah ya kan. Dengan nekat aja berlalu aja Wak ya kan, gak pulihkan lah kata-kata Wak tadi itu. Dengan santai aku ya kan mendayung sepeda. Setelah sampai perempatan aku belok ke kiri Wak. Dan baru di pertigaan aku belok kanan. Sampailah ke kampung Bungut tadi. Nah memang kalau diperhatiin Wak, siang hari pun terasa sepi sunyi Wak, karena kampung Bungut ini memang kampung yang sepi sunyi. Udah tanah, ibarat tanah bertuan lagi Wak, tanah yang tidak bertuan, dan ada 3 rumah yang terbengkalai. Tapi karena niat aku mau mancing Wak, aku berdirikan lah, berlalu aja aku melewati ada 1 perumahan rumah yang sangat usang, bahkan kayu-kayunya pun udah cemana bentuknya nggak tahu lagi Wak, kan gitu kan, udah ditumbuhi tanaman-tanaman liar tertutup menutupi rumah itu Wak. Sambil mendayung sambil menoleh aku kan. Nah nggak berapa lama aku melewati rumah kedua yang sudah tidak berbentuk rumah lagi karena tertutup semak-semak dan rumputan dan tanaman-tanaman liar yang menutupi rumah itu Wak. Bahkan tidak nampak lagi bentuk rumah. Maka dalam hatiku, ini berarti yang dibilang Wak itu rumah terbengkalai udah puluhan tahun ini. Tapi ku santai aja, mendayung aja ya kan. Nah mendayung nggak penting lah dalam hatiku, yang penting kamu mau mancing, mau cari toman. Lumayan Wak, kalau toman itu enak Wak ya kan. Dalam hati pikiranku tuh, wah nanti mau ku sambal lah nih toman ini dapat. Singkat cerita Wak, nggak berapa lama aku pun
melewati kembali sebuah pemakaman atau pekuburan yang jelas-jelas di mataku tuh nampak kuburan gitu, Wak. Dan ada wak-wak yang sedang membersihkan atau menyangkul-nyangkul rumput-rumput membersihkan pemakaman itu. Dia tersenyum melihatku, aku pun tersenyum, Wak, kutegur lah. Aku yang biasa gitu, Wak, yang nggak kenal pun kutegur, Wak. Ya, katanya. Kemana kau? Katanya dengan nada yang lembut, Wak, ya, lembut dan agak berat suaranya. Aku mau mancing, Wak, ke belakang sana, sungai, aku bilang gitulah. Hati-hati, kata dia. Kayaknya nggak ada sungai di situ. Mana ada pernah dengar ada sungai di situ, katanya, Wak, dengan nada pelan dan berat. Ada aja, Wak, nih, jangan kayak itu, Wak. Orang jelas-jelas pasti adanya itu sungai di belakang sana. Nggak mungkin nggak ada. Ya, hati-hati ya, karena tidak pernah ada sungai di situ. Itu udah tinggal aja, Wak, nggak peduli. Dayung aku nggak berapa lama, singkat cerita aku pun tiba di pinggir sebuah sungai. Nah, dalam hatiku, kenapa orang-orang ini bilang tadi Wak itu nggak ada sungai? Ini jelas ini sungai. Jelas di mataku, di depanku sebuah sungai yang ya memang kecil, sungainya nggak begitu besar, dengan banyak tumbuhan-tumbuhan air yang menutupi sungai tersebut. Aku senang lah, Wak, kan. Ku persiapkanlah sepeda, ku taruhlah di sebuah pohon, lalu ku persiapkan joran. Nah, teruskan joran, Wak. Umpan-umpanku ku masukin ke kail lah. Satu joran dulu ku coba nih, Wak. Ku lempar lah, cemplung. Nah, dengan tenang dan masuklah umpan ke air. Santai aku, Wak, kan, menunggu sambaran lah. Ada sekitar 40 menit tidak disambar-sambar umpanku, Wak. Aku bingung kan. Ku angkat lawak, ku kerek kan, umpannya habis ternyata. Ku isi lagi umpan, ku lempar lagi, cemplung, masuk lagi kan. Ku tunggu lagi. Nah, Wak, tahu apa yang terjadi? Ada sekitar 10 menit aku menunggu umpanku disambar. Tiba-tiba, Wak, ada orang jongkok yang besar badannya, hitam. Aku kira itu mungkin orang mancing juga gitu. Jadi kucuin aja, jongkok, Wak, di arah sebelah kananku. Tidak jauh, hanya sekitar 50 meter dari diriku, Wak, jongkok kan. Nah, aku toleh sebentar, Wak. Ada orang mancing juga ini ternyata di sini. Katanya nggak ada sungai, tapi ada orang mancing. Gitulah gremeng aku atau mengomong dalam hati. Lama aku akan menunggu umpanku nggak dimakan-makan kan, dengan tanpa basa-basi ataupun ya untuk suasana biar nggak sepi sunyi kali, Wan. Karena kondisinya itu sangat sepi sunyi, Wak. Asli, Wak, seperti kayak bukan di pinggir sungai kita aslinya. Jadi aku coba menyapa lah, Wak, ya kan, yang jongkok di 50 meter dari aku nih ya. Bilang gini lah, Wak, udah dapet, Wak? Mancing juga, Wak? Tahu, Wak, apa yang dijawab dia? Gitu aja dia. Kepala mantuk, suaranya gitu aja. Aku nggak peduli. Udahlah, Wak, kalau memang nggak bisa diajak ngomong, gitu aja dia. Lalu, Wak, saat aku sedang apa kan, cacing-cacing di ember aku tadi sama joran aku satu ini kan aku taruh di sebelah kanan kakiku nih, nggak jauh kan. Nah, jadi aku tengok lah, loh, mana nih umpan cacingku sama joran satu ini. Cari lawak kan keliling, nggak ada. Padahal aku taruh di sebelah kan gitu, Wak. Mana ada nih? Nah, aku tinggal lah joran tadi yang udah masuk ke air umpannya. Aku cari, ternyata, Wak, di sebelah kiriku sekitar ada 50 meter, Wak. Nah, pindah ke sana. Aku bingung siapa yang mindahin ini. Jelas aku taruh di sini kan gitu. Aku jadi bingung, Wak, ya kan. Nggak jelas ini. Yang gitulah. Lalu aku kembali, Wak, tidak juga dimakan-makan. Kesel hatiku nih, Wak. Sekesel kali aku. Ku angkat lah. Ku ganti lagi umpan. Ku bilang,
pindah belah sana aja nih. Inilah kalau ada orang mancing di dekat kita, karena satu harus nih susah dapat ikan. Itulah pikiranku. Aku berjalan tak melewati wak-wak yang kukira tadi orang mancing juga. Jelas wak, besar hitam jongkok gitu kan, karena tertutup sama lalang-lalang. Yang ku nampak kan seperti cuma bentuknya aja warna hitam gitu. Lalu aja gua berlalu kan, bilang gini, wah aku pindah sini lah, nggak dapat aku duduk sana, bilang gitulah ya kan. Oh, kata gitu lagi, wah sombong kali kau, bilang gitu. Katanya, udahlah pergi aja gua, aku tinggalkan aja. Ada sekitar 100 meter dari dia, sebelah kanan dari orang yang kusangka orang mancing ini, wak. Pindah aku, duduk nyantai. Mulailah ku taruh umpan di kail, ku campakkan ke sungai, cemplung. Nah, nyantai aku kan. Ada sekitar 15 menit aku menunggu umpanku dimakan, wak. Tidak juga dimakan-makan. Duh, gak ada ikannya, apa cemana sungai ini kan gitu. Kok susah ikan ini sini. Saat itu wak, aku teringatkan ada orang yang kukira orang mancing. Ku tengok sebelah kiri aku, wak, kan aku udah pindah lokasi atau pindah tempat. Loh, kok nggak ada dia? Oh, udah pergi. Alhamdulillah nggak ada saingan pemancing dalam hatiku kan gitu, wak. Tapi wak, sekitar 5 menit kecium aku, wak, aroma ubi rebus. Nah, gini aku, ada yang merebus ubi nih gitu. Nggak mungkin, mana ada nih orang-orang. Apa wak itu yang bawa ubi rebus? Gitulah dalam hatiku. Nggak berapa ku cari sebelah kiri kan udah nggak ada orang. Ketika aku menoleh ke kanan, astagfirullahaladzim, wak, tiba-tiba orang yang kusangka orang memancing itu udah ada di sebelah kananku, jaraknya 20 meter, wak. Aku bingung kapan dia bergeraknya, tiba-tiba ada sebelah kananku. Gini caranya nggak dapet ikan aku. Gitulah, astagfirullahaladzim, kaget ini aja kau, bilang gitu dalam hatiku. Sepertinya dia mendengar geremengan aku atau gerutuan aku, wak. Tiba-tiba dia bersuara, gitu-gitu. Bilang, wak, bisa ngomong nggak sih? Bilang gitu. Ngomong aja, bilang gitu. Tahu, wak, tiba-tiba aroma ubi tadi sangat menyengat hidungku. Nah, ku toleh dia, wak. Tiba-tiba dia seakan seperti ingin berdiri, wak. Nggak jelas dalam hatiku. Mau pergilah kau. Alhamdulillah kalau kau pergi. Ku bilang dulu pikiranku kan, wak. Tiba-tiba setelah aku silap sikit aja, sudah tidak ada di tempat itu dia, wak. Sudah hilang tak kemana. Aku pun dah beres, cuy aja, fokus aja lah untuk memancing kan. Nanti enggak dapat jauh juga aku ikan, wak. Bingung kok. Perasaan aku ini udah ada sekitar 1 jaman lah gitu aku nggak dapet ikan. Pindah lagi aku, wak. Turun lagi ke bawah. Supaya biar dapat baung nih ataupun toman nih, ya kan? Gitu, wak. Setelah aku pindah lokasi, aku duduk dan mempersiapkan kembali, ku lempar lagi umpan ke sungai, cemplung. Nah, aku tunggu lagi. 5 menit kemudian, wak, aroma ubi rebus tadi menyengat kembali hidungku. Dan tiba-tiba suara menggeram terdengar dari belakangku, wak. Di belakangku itu kan semak-semak atau rawa-rawa. Gitu-gitu, wak. Aku gini, apa ini kayak gini nih? Harimau, nggak mungkin ada harimau nih kan gitu. Ku biarin aja, wak, cuekin aja. Gitu dia menggeram terus. Aku pun berdiri menoleh ke belakang. Ada siapa ini? Dah balik aku jongkok. Tiba-tiba dilempar aku, wak. Tempat pancingku dilempar sebuah ranting sak daun-daunnya itu, wak. Tas jatuh ke sungai. Iya, ku tengok pohon di atasku. Nggak ada yang patah, nggak ada apa. Anda nggak iya nih, diganggu nih. Itulah udah kesel aku, wak. Udahlah, wak, udah mulai kesel aku nih kan. Udah 1 jam nggak dapat ikan, diganggu pula kan gitu. Kau ganggu aja kau. Kalau nggak seneng aku mancing di sini, ngomong kau. Jangan kayak gini caranya. Gitulah. Aku ngeremong marah-marah, wak. Tiba-tiba, wak, suara itu menggeram lagi. Gitu-gitu.
Alah, ku cari kayu wak, patah-patah ku lempari dari arah asal suara tadi. Wak, dia makin menggeram gua. Kau kalau memang manusia, kalau hantu kau jangan ganggu. Aku cari ikan ini, bukan mencari yang aneh-aneh, bilang gitu. Asik-asik aku ngomel wak. Ternyata joranku bergerak. Ku tarik kencang wak. Berlomba wak. Alhamdulillah nyantol, dapat dan gigit nih. Asik strike gitulah. Ngomel sendiri aku. Ku tarik dapat wak toman 1 ekor. Aduh, paten coy. Alhamdulillah nih dapat 1. Gitulah kataku. Ku taruh ikan ini di atas di tempat ember tadi. Dah, pasang paling lempar lagi cempluk. Saat aku ingin mengagumi ikan tangkapanku, sebuah toman yang berwarna biru kuning tadi wak, ya kan? Ku tengok di ember nggak ada. Iya, mana ikannya nih? Lompat apa lari gitu dalam hatiku. Ku cari nggak ada. Tiba-tiba wak terdengar suara di semak-semak itu wak. Loh, apa ikanku di sana itu? Gitulah. Ku tinggal wak joran di pinggir sungai tadi mencari ikan tangkapan pertama tadi. Tahu apa yang terjadi? Kutemukan ikan toman tadi, ternyata tinggal kepala doang wak. Tertinggal mentah-mentah bayangin. Siapa yang makan ini? Dalam hatiku. Habis itu suara menggeram kembali. Gitu. Menggeram. Terus menggeram. Gitu. Ya aku gini udah emosi lah terakhir aku. Kau kalau mau minta, jangan kayak gini caranya kau ganggu kau. Aku cari ikan nih, bukan ditolong cari ikan biar dapat banyak, biar ku makan di rumah untuk keluarga aku. Aku bilang gitulah. Tadi aku bilang lah udah nanti aku dapat 1 ku lempar ke belakang. Aku bilang gitu. Nggak lama wak, 1 menit kemudian dapat lagi wak. Gigit lagi, strike lagi wak, nyantol. Senang aku wak, dapat dengan sesuai janjiku ku lemparkan ke belakang wak. Dah. Semenjak kejadian itu wak, aku melemparkan 1 ekor kembali ke belakang. Joranku pun kembali terus menyantol, menggigit dan memakan dan strike terus sampai tidak terasa hampir setengah goni ku mendapatkan ikan toman yang kuinginkan. Senang lah kan, kayak wawak lah yang hobi mancing pasti senang dapat ikan banyak, kan? Memancing hanya dalam 1,5 jam udah dapat setengah goni atau setengah karung kecil beras itu wak. Lumayan awak kan, ada yang gede ada yang kecil, penting dapat. Dalam hati ini aku sambal sampai rumah, kasih mamaku nih, gue gitulah maksudku, kasih Bu Rambe kan gitu. Setelah itu terakhir dapat lagi, ku lemparkan lah ke belakang lagi. Ini untuk kau nih, habis itu aku mau pulang, jangan ganggu aku ya. Gitu lagi dia. Ya udahlah, aku persiapkan, aku pun menuju pulang ke rumah. Karena keasikan aku memancing wak, aku tidak menyadari hari telah malam. Perasaanku itu hanya 1 jam, paling ini hanya sekitar jam 7, jam 8 malam. Perasaanku wak, dengan santai aku dan menghidupkan senter di kepala, aku pun berlalu dari tempat tersebut. Masih jalur yang sama ketika aku pulang, menemui sebuah makam yang pertama yang aku menemui seorang wak dengan suara pelan dan berat. Wah, ini kuburan tadi nih gitu. Melaju lagi wak. Dan kemudian aku pun melalui jalan yang ada pemakaman yang pertama kali aku temui. Wah, berarti betul nih jalannya. Ini kuburan tadi. Dan ini sampailah singkat cerita aku sampai di perkampungan Sidorukun kembali. Aku bingung wak, kok semua tutup pintu nih. Jam berapa nih kok udah tutup pintu mbak? Masih jam 8 udah pada tutup pintu. Itulah perasaanku wak, ya kan? Tapi yang karena suasana agak ada terang, jalan kampung pun ada lampu, aku matikan senter wak. Itu tiba-tiba aku nampak pos kamling. Disitulah aku melewati pos kamling, ada sekitar 4 wak-wak atau bapak-bapak sedang ngeronda di pos kamling tersebut. Ditegurnya aku, mana kau? Sini. Apa wak? Sini kau. Mampirlah aku ya kan. Duduk. Apa wak? Bilang gitulah. Dari mana kau? Mancing aku wak. Mancing jam berapa ini? Wak, jam berapa masih aneh ini? Aku bilang perasaan aku jam 8 ini wak. Mancing di mana kau? Bilang belakang sana wak, Kampung Bongut. Ada kuburan kedua tuh ke belakang lagi wak, ada sungai. Pak, yang bagus sanjang ikannya banyak wak. Sungainya bagus wak, ada banyak ikannya. Aku bilang gitulah.
Keempat Wak ini heran, apa? Sungai? Desa Bungut, kampung mati, dibilang gitu. Iya Wak, ada sungai. Alah Wak, dari kuburan pertama terus nanti dapat kuburan kedua baru ada sungai, aku bilang gitulah. Mana ada seumur hidup aku itu cuma kuburan satu itu tok, kata dia. Nggak ada lagi kuburan dan tidak ada sungai, itu rawa-rawa yang nggak berair, hutan, dibilang gitu. Aku bilang lagi nih, Wak nggak percaya kali, jelas-jelas sungai kok, banyak ikan toman lagi, aku bilang gitu. Mana ikannya kalau memang kau dapat ikan? Ku kasih tahu lah kan, ku angkat lah gon ini. Kaget orang tua sampai ada yang ngucap, Masya Allah, astagfirullahaladzim, ikan beneran ini, woi. Kau mancing di mana? Dia bilang, sungai belakang itu Wak, kuburan kedua. Dia bilang gitulah. Desa kampung mati Bungut itu ke dalam lagi aku lewati kampung itu, aku bilang gitu. Waduh, bahaya kali kau. Dek, anak mana kau? Situ alang aku Wak, bilang gitulah. Dibilang lah, nggak ada ya seumur hidup aku nih ya. Itu kau kuburan pertama kan kau bilang tadi pasti jumpa orang tua yang sedang nyapu kan? Ya, itu bapakku, dibilangnya. Cuma itulah kuburan seumur hidup bapakku itu di situ, nggak ada lagi kuburan. Dan satu lagi, nggak ada sungai seumur hidup aku di sini tuh nggak ada sungai, yang ada hutan belantara, katanya. Wah, dia selesai sungai aku dapat ikan kok Wak nggak percaya, udahlah, bilang gitulah. Mereka berempat pun terheran-heran Wak, karena aku bisa mendapatkan toman gitu banyak, memancing di tempat yang mereka kira tidak ada sungainya. Aku bilang, dah aku pulang mana kau? Situ alang, nanti aja habis subuh, katanya. Ya, yang lama anjang subuh, aku bilang gitu. Apalah ama ini udah jam 4 ini, jam 4 ntar lagi subuhnya ini. Kaget aku Wak, jam 4. Yang bener Wak, itu tengok ini jamku nih. No, nih tengok, kasih tahu Wak. Tengokkanlah jam tangan Wak. Ya, kau nih mancing dari jam berapa? Aku tadi berangkat sore aku Wak. Jam 4 sore aku, jam 5 udah sampai di Desa Bungut. Apa? Dari sore kau sampai subuh gini? Ya, Wak orang 1 jamnya aku mancing di situ. Bilang gitulah. Untung kaget kau, aduh bahaya kali, tempat itu bukan tempat manusia, itu udah tempat alam gaib, itu tempat bunian kau mancing, dibilang gitulah. Aku nggak peduli lah, yang penting dapat ikan, senang dah Wak, aku pulang nggak peduli, aku mau tempat bunian mau tempat hantu ya asik, penting dapat ikan toman yang itu banyak. Ya, aku pun menuju pulang lah Wak dengan gembira. Aku persembahkan hasil mancingku kepada Bu Rambe, banyaknya ikan toman Wak. Walau sebenarnya hatiku bertanya-tanya Wak, apa benar memang gak ada sungainya? Hal ini kubuktikan Wak setelah beberapa hari, 2 hari kemudian aku mengajak ketiga temanku menuju ke lokasi tempatku mancing. Sampai teman-temanku heran, ngapain kita nyicil? Yuk kita nyari sungai, aku bilang gitulah. Jelas-jelas Wak, di sampai lokasi aku tempat mancing itu, ku lewati rumah kampung Bungut tadi dan makam kedua tidak kami temukan. Tapi aku tekadkan ini jalannya, aku bilang. Ternyata jelas-jelas Wak, tidak ada sungai sama sekali. Sampai kawanku bilang, Pau kau di mana kau sungai di sini? Apa kita ke sini hutan yang nggak ada sungai? Tapi Wak, aku tidak bercerita kepada mereka bahasanya 2 hari yang lalu aku mancing di sini. Cuma aku ingin membuktikan kata-kata Wak ini di pos ronda tersebut. Ternyata benar Wak, tidak ada sama sekali sungai, bahkan paret kecil pun tidak ada. Yang ada hanya lalang-lalang, rawa-rawa kering, dan hutan Wak. Aku tersadar Wak, berarti aku mancing di alam bunian. Yang jelas-jelas aku mancing di alam bunian dengan sungai yang indah dan mendapatkan toman yang banyak. Karena aku membuktikan lokasi tadi itu tidak ada sungai, ya udahlah kami kembali pulang, aku dan ketiga temanku. Dalam hatiku bertanya terus Wak, ini kejadian yang sangat aneh yang ku alami kembali. Ternyata aku memancing di alam bunian, dan orang bunian yang kuanggap tadi orang hitam besar tadi itulah orang bunian yang beberapa kali kulemparkan, ku beri makan toman tadi dan membantuku mendapatkan ikan-ikan toman. Dah, itulah Wak ya
cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri kali ini. Dengan kisah saat aku tidak tahu Pak, ternyata aku memancing di sungai Alam Bunian. Sama sekali ketika kita kasat mata kita jelas tidak ada sungai sama sekali. Dan banyak orang bilang orang itu tidak pernah menemukan sungai di desa Bungut Kampung Mati tersebut. Hanya aku yang bisa melihat dan merasakan bisa memancing di Alam Bunian Desa Mati Bungut tersebut. Yang kurasakan hanya 1,5 jam. Ternyata dari sore hingga subuh aku di Alam Bunian memancing. Sampai di sini dulu Pak cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri, yang judulnya itulah memancing di Alam Bunian, sungai yang indah, tetapi di Alam Bunian dibantu oleh orang Bunian mendapatkan banyak ikan toman. Semoga cerita horror storyku ini, kisah nyata asliku ini menjadi hiburan dan menjadi suatu tontonan yang menarik bagi Wawa di sana. Aku akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri dari M360 Channel.